Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya juga penuh kegirangan. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Puji syukur kita bisa melihat pimpinan Tuhan kepada kita selama ini. Dalam keadaan apapun kita melihat betapa besar dan ajaib karyanya, serta betapa adil dan benar jalannya. Mari kita memuji Tuhan Allah kita yang besar dan maha kuasa, sebab Ia layak untuk kita sembah.
kasih untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami dalam seminggu ini. Pimpin kami untuk beribadah hari ini ya Bapak. Biarlah kami bisa disegarkan dan dikuatkan dengan pujian yang kami nyanyikan, juga oleh firman-Mu yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari dosa. Seringkali kita mengulangi hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, sehingga hidup kita semakin berat. Kita butuh Tuhan untuk membasuh dosa kita. Kita butuh Tuhan untuk melepaskan beban penderitaan kita. Mari kita bawa semua beban dan kesalahan kita pada Tuhan. Mohon ampun dan mohon dipulihkan, sehingga kita bisa disegarkan. Mari saudara sekalian kita mengambil waktu sejenak, merendahkan hati kita, berdoa kepada Tuhan agar terangnya menyingkapkan kegelapan di dalam kita, agar terangnya memampukan kita untuk melihat, merefleksikan kehidupan kita.
biarlah terangnya menuntun kita kembali ke jalannya, kepada kebenarannya, kepada kehidupan yang dikehendaki. Ya Tuhan, di dalam hidup yang kami jalani, kami menemukan banyak tantangan. Kami menemukan hidup ini tidak mudah. Dan di sana kami membutuhkan Tuhan. Kami memerlukan anugerah-Mu. Karena keterbatasan kami. Karena natur dosa kami. Betapa kuatnya komitmen kami, tetap kami harus akui bahwa kami lemah. Kami sulit untuk menjalani hidup kami tanpa Tuhan, tanpa penyertaan-Mu, tanpa kuasa kebangkitan-Mu. Karena itu ya Tuhan, hari ini kami datang mengakui segala dosa kami, bahwa kami yang seringkali memberontak, kami yang tahu kebenaran firman Tuhan, kami yang sudah mengalami anugerah Tuhan, tetapi kami masih mudah untuk kemudian digoda untuk jatuh, untuk mengulangi dosa-dosa kami, untuk kembali dikuasai oleh dosa itu. Hari ini ya Tuhan, ketika Engkau memberikan kembali kami kesempatan untuk datang meninggalkan dosa-dosa kami, berikan kami kuasa, berikan kami ingatan akan kasih Tuhan yang besar itu, sehingga lewat pengampunan-Mu yang kami mohonkan hari ini, kami kembali boleh menjalani hidup kami dengan benar, dengan setia, dengan berkomitmen teguh, dan mendapatkan kuasa dari Tuhan untuk kami berusaha hidup di jalan kebenaran dan kehidupan itu. Tuhan, inilah kami, ampuni kami, dan berikan kami kembali fokus untuk menjadi murid-Mu yang benar, murid-Mu yang sejati, yang menyatakan cinta kasih Tuhan lewat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, bangkitkan kami, dan bawa kami jalan di dalam terang-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami memohon. Amin. Janji pengampunan dosa bagi kita sekalian terambil dari Amos 9 ayat yang ke-14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Puji syukur untuk pengampunan yang telah kita terima. Untuk hidup di jalan Tuhan, kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Karena kita seperti ranting pohon anggur yang membutuhkan pokok anggur, agar kita bisa terus hidup, subur, dan berbuah. Karena itu kita harus terus melekat kepada Tuhan. Di
ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Kita akan mengakui iman kita bersama dengan jemaat di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Angel Voice. Berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan pikiran hatiku, menyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Saya percaya tempat di mana Bapak Ibu Saudara sekalian berada adalah tempat yang dahsyat, karena Tuhan hadir di sana bersama dengan saudara sekalian. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk salib-Mu yang memberikan kepada setiap kami hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk salib-Mu yang boleh memungkinkan kami hari ini sebagaimana kami adanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, yang memberikan kepada kami nafas hidup sampai hari ini. Meskipun ada pergumulan, ada air mata, tapi Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu bersama dengan kami. Dan kami sampai hari ini boleh ada. Kami bersyukur semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga Tuhan ada waktu seperti ini di mana kami boleh beribadah bersama, baik secara online maupun yang ada hadir di tempat ini ya Tuhan. Semuanya juga karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu dan kami bersyukur sekali lagi Engkau mau berbicara kepada setiap kami. Tuhan, hati kami siap, berbicaralah, kami mau mendengar. Menyerahkan setiap diri kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak setiap kita buka bagian firman Tuhan. Ada dua bagian yang saya ajak setiap kita baca pada hari ini. Yang pertama dari Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-5. Kitab Yesaya pasal ke-5 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan buat kita sekalian. Yesaya pasal yang ke-5 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel.
Dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Nah, bagian kedua di Perjanjian Baru dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara sekalian, sekitar pertengahan tahun yang lalu ada sebuah video TikTok yang viral, ditonton lebih dari 6,5 juta viewer. Video ini berkisah tentang seorang pria yang bernama Eki Irdiansyah, yang terpaksa dia menelan pil pahit karena ditinggal oleh kekasihnya, yang kemudian kekasihnya memilih untuk menikah dengan pria lain. Saudara sekalian, kedua sejoli ini sudah menjalin sebuah relasi berpacaran sejak mereka kelas 1 SMA di tahun 2008. Nah, mereka kemudian kuliah, setelah lulus kuliah di perguruan tinggi yang sama, dan kemudian mereka pun setelah lulus kuliah bekerja di bidang yang sama. Nah, tetapi apa daya, ternyata suatu hari sang kekasih menerima lamaran dan akhirnya menikah dengan orang lain. Nah, dikatakan sama Eki di dalam video tersebut, because we never know what's God plan for our future. Dan kemudian dia menambahkan, tetapi Tuhan berkehendak lain, karena yang lama belum tentu bersama. Nah, saudara sekalian, kedua sejoli ini sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 13 tahun. Dan tentu mereka menghabiskan atau mengeluarkan effort untuk banyak hal. Mungkin mereka sudah mengeluarkan banyak uang, waktu, tenaga, pikiran, emosi, dan lain sebagainya. Maka tidak heran kalau bukan hanya dari orang tua mereka, kerabat, sahabat, orang-orang dekat, tetapi dari mereka berdua sendiri pun mereka memikirkan atau mempunyai ekspektasi tertentu terhadap hubungan ini. Mau dibawa kemana hubungan ini? Dan tentu dengan jelas mereka akan memikirkan sebuah tahap yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan. Tetapi sekali lagi, apa daya, yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Sang wanita, dia kemudian memilih menerima lamaran dan memilih untuk menikah dengan orang lain. Saudara sekalian, naas ketika kenyataan berbicara lain. Harapan, asa, ekspektasi yang dipupuk ternyata harus kandas di tengah jalan. Saudara sekalian, kalau saudara sekalian boleh menempatkan diri sebagai Eki, kira-kira apa yang menjadi perasaan saudara sekalian rasakan atau saudara sekalian ingin ungkapkan ketika ada di dalam posisi atau hubungan seperti ini? Saudara sekalian, saya yakin ada perasaan kecewa, ada perasaan marah, ada perasaan tidak terima. Dan bahkan kalau kita baca di media sosial atau di Google, kita coba cari kasus-kasus seperti ini, kisah-kisah seperti ini, bahkan ada yang berakhir dengan pembunuhan dari orang yang dulunya adalah kekasihnya. Nah, saudara sekalian, kita tentu pernah mengalami perasaan kecewa, perasaan marah di dalam kehidupan kita. Nah, perasaan itu muncul, kecewa, marah, ketika ekspektasi itu tidak berjumpa dengan realita. Ketika apa yang kita harapkan
itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Effort yang kita sudah keluarkan sedemikian rupa ternyata tidak sebanding dengan hasil yang kita terima, atau bahkan lebih buruk hasilnya daripada apa yang kita harapkan. Nah, saudara sekalian, dua bagian firman Tuhan yang tadi saya bacakan di Perjanjian Lama Yesaya, Perjanjian Baru Injil Yohanes, itu adalah sebuah kontras yang sedang ditampilkan. Nah, di bagian pertama di kitab Yesaya dikatakan Israel itu digambarkan sebagai kebun anggurnya Tuhan. Kebun anggur kesayangannya Tuhan. Tetapi Israel juga digambarkan sebagai kebun anggur yang gagal untuk memenuhi harapan, ekspektasi daripada Tuhan. Tuhan sudah sedemikian rupa merawat, menyayangi kebun anggur itu, tetapi yang terjadi adalah Israel sebagai kebun anggur itu mengecewakan hati Tuhan, membuat Tuhan marah, karena Israel ternyata menghadirkan sebuah realita yang keluar atau jauh melenceng daripada apa yang Tuhan harapkan tentang kebun anggur yang baik. Saudara sekalian, di ayat-ayat yang tadi dibaca dikatakan Tuhan sebagai pemilik kebun anggur mengusahakan yang terbaik bagi kebun anggurnya. Nah, saudara bisa lihat di dalam ayat yang kedua, ayat pertama, ayat kedua, di sana dikatakan kebun anggur itu terletak di sebuah lereng bukit yang subur. Artinya, sang pemilik itu sudah memikirkan dengan sangat baik di mana kebun anggur itu harus berada supaya mendapatkan asupan yang terbaik. Saudara, kebun anggur itu sengaja ditaruh di lereng bukit dan dikatakan ditambah dengan keterangan yang sangat subur. Ini berarti sang pemilik tidak perlu lagi memberi pupuk karena unsur hara atau unsur yang dibutuhkan oleh tanaman anggur tersebut sudah tersedia di lereng bukit itu dengan sangat limpahnya. Asupan, zat, vitamin yang dibutuhkan oleh buah anggur itu sudah tersedia di dalam lereng bukit yang subur itu. Dan kemudian dilanjutkan bahwa Tuhan sebagai sang pemilik kebun anggur itu turun sendiri mencangkul. Ini berarti Tuhan membuat agar udara yang ada di dalam tanah itu bisa mengalir dengan baik, dari luar bisa masuk ke dalam dengan baik, dan kemudian ada udara, tempat di mana pohon anggur itu bisa mendapatkan asupan lagi. Dan kemudian dikatakan Tuhan mencangkul tanah itu supaya tanah itu menjadi subur, dan Tuhan membuang batu-batu yang dapat menghalangi pertumbuhan, sehingga pohon anggur tersebut sudah bisa dipastikan bertumbuh dengan baik. Dan ditambah lagi catatan keterangan di dalam Alkitab, kitab Yesaya tadi, dikatakan bahwa bibit daripada pohon anggur ini bukan bibit sembarangan. Dikatakan bibit ini adalah bibit yang pilihan, bibit unggulan, pohon anggur pilihan, pohon anggur unggulan, bukan sembarangan. Nah, saudara sekalian, tidak hanya itu saja. Di sana juga Tuhan mendirikan menara jaga di tengah-tengahnya. Ini untuk memastikan supaya kebun anggur itu aman dari segala ancaman bahaya yang dapat merusak kebun anggur. Dan di bagian terakhir dikatakan Tuhan pun menggali lubang tempat untuk memeras anggur. Nah, di dalam Yesaya pasal 5 ayat keempat bagian awal, Tuhan sendiri berkata seperti ini. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Ini berarti apa, saudara? Ini berarti bahwa segala daya, segala upaya supaya kebun anggur itu bisa berbuah, bertumbuh dengan baik secara maksimal sudah dilakukan oleh sang pemilik kebun anggur. Secara internal, secara eksternal, sang pemilik kebun anggur sudah memikirkan, mengerjakan, mempersiapkan begitu rupa. Maka respon yang wajar dari sang pemilik kebun anggur itu adalah dia membuat lubang tempat memeras anggur. Pemilik anggur ini berkeyakinan, dia yakin seyakin-yakinnya
dengan effort yang dia sudah keluarkan, dengan segala sesuatu yang dia sudah persiapkan, kebun anggur ini pasti berbuah. Kebun anggur ini pasti menghasilkan buah, bahkan buah yang terbaik. Effort yang terbaik, segala sesuatu sudah dipersiapkan, dan hasil yang terbaik itulah yang diharapkan oleh sang pemilik kebun anggur tersebut. Saudara sekalian, ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang wajar. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin tidak punya kebun anggur gitu ya, punya hal-hal yang lain di dalam kehidupan, misalnya bisnis, usaha seperti itu, atau mungkin benar-benar ada kebun juga tapi buah yang lain. Kalau saudara sudah mengeluarkan sedemikian rupa effort, saudara pasti punya harapan, punya ekspektasi. Hasil yang diberikan pasti sebanding dengan apa yang sudah dikerjakan, dikeluarkan. Tapi menariknya saudara, di dalam kitab Yesaya ini juga dikatakan bahwa ekspektasi dan realita ternyata tidak ketemu, tidak cocok, tidak pas. Kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, di ayat yang kedua dari kitab Yesaya dan ayat keempat, dua kali disebutkan yang dihasilkan oleh pohon anggur itu adalah buah anggur yang asam. Buah anggur yang asam. Sekali lagi, buah yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan effort dan harapan dari sang pemilik kebun anggur. Nah, di ayat ke-7 dari Yesaya pasal 5 tadi diperjelas seperti di dalam sebuah sajak, dikatakan dinantikan keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantikan kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Nah, saudara, kita bisa melihat sampai di sini bahwa orang Israel sebagai kebun anggur kesayangannya Tuhan, dengan segala effort yang Tuhan sudah keluarkan, dengan segala harapan yang Tuhan sudah letakkan di punggung orang Israel, ternyata di dalam kedegilan hati orang Israel, di dalam ketegaran hati orang Israel, mereka gagal memenuhi ekspektasinya Tuhan. Israel menjadi kebun anggur yang sebenarnya disayang sama Tuhan, tetapi dia akhirnya berubah menjadi kebun anggur yang mengecewakan hatinya Tuhan. Nah, saudara sekalian, bahkan di dalam pasal yang kelima ini dikatakan bahwa kegagalan daripada orang Israel ini bukan saja membuat Tuhan kecewa, bukan saja membuat Tuhan marah, tetapi juga membuat Tuhan mendatangkan hukuman bagi orang Israel. Jadi saudara sekalian, saya pikir ini sesuatu yang wajar. Tuhan sudah mengupayakan sedemikian rupa, Tuhan sudah mengeluarkan segala daya upaya, pikiran, hatinya, tenaganya dia taruh di dalam ketika dia mengusahakan kebun anggur itu, dan ketika hasilnya tidak sesuai, maka sangat wajar Tuhan marah, Tuhan kecewa, bahkan Tuhan memastikan Israel akan mendapatkan hukuman. Saudara, kalau sampai di sini kita bisa mengerti kitab Yesaya ini pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 tadi, maka kita akan bisa semakin sedikit lebih jelas melihat pentingnya Yohanes pasal 15. Pentingnya Yesus memperkenalkan dirinya sebagai akulah pokok anggur yang benar atau akulah pokok anggur yang sejati. Karena apa saudara? Karena di dalam perjanjian lama, orang Israel, kebun anggur kesayangan Tuhan, kebun anggur tempat Tuhan berharap, ternyata mereka sudah gagal mencapai ekspektasinya atau harapannya Tuhan. Maka Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Ini adalah sebuah jawaban atas keinginan, kerinduan daripada Allah Bapa di sorga. Saudara, Allah Bapa di sorga itu sangat menginginkan, menghendaki adanya kebun anggur atau pohon anggur yang bisa menyenangkan hatinya, memuaskan hatinya. Dan ternyata Israel gagal. Israel tidak bisa memenuhi keinginan harapannya Bapa. Maka Yesus di dalam perjanjian baru
dia memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Ini sangat penting, saudara. Karena di dalam pernyataan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, ini bukan saja sekedar sebagai sebuah penutup dari perkenalan Yesus sebagai Dia yang adalah akulah itu. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa Yesuslah, hanya Yesus yang bisa memenuhi keinginan Bapa, menyenangkan hati Bapa sebagai pokok anggur, kebun anggur yang benar itu. Saudara, arti pertama dari pernyataan Yesus yang adalah pokok anggur yang sejati atau pokok anggur yang benar adalah bahwa hanya Yesus yang dapat memenuhi harapan daripada sang pemilik kebun anggur. Tidak ada satu orang pun, Israel gagal, kita pun gagal. Roma katakan semua manusia berdosa, kita berdosa. Semua manusia tidak ada yang mencari Allah, kita tidak mencari Allah. Israel sudah gagal, kita pun gagal. Maka cuma hanya Yesus satu-satunya yang bisa memenuhi harapan sang pemilik kebun anggur. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyenangkan hati Bapa, yang bisa mewujudkan kerinduan hati Bapa untuk Bapa punya kebun anggur kesayangan, untuk punya pohon anggur kesayangan. Hanya Yesus yang bisa memenuhi ekspektasi daripada Allah Bapa. Tapi tidak berhenti di sini, saudara. Pernyataan Yesus sebagai pokok anggur yang sejati ini punya arti yang kedua. Arti yang kedua dari pernyataan ini adalah bahwa hanya di dalam dan melalui Yesus, maka setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah gagal itu, setiap kita dapat memenuhi harapan sang pemilik kebun anggur. Saudara, pernyataan ini penting. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Ini adalah pernyataan yang penting. Karena hanya di dalam Yesus ini bisa terjadi. Karena hanya melalui Yesus ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Maka pemulihan dari Yesaya yang kelima, Yesaya pasal yang kelima, ini tidak mungkin terjadi di luar Yesus Kristus. Pemulihan dari Yesaya 5 hanya dapat terjadi di dalam dan melalui Yesus. Jadi saudara sekalian, bagi kita akhirnya mungkin untuk kita bisa menjadi orang-orang percaya yang hidupnya menyenangkan hati Bapa. Bagi kita menjadi mungkin untuk menjadi orang-orang percaya yang hidupnya bisa menghasilkan buah yang menyenangkan hati Bapa. Dan itu hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk tinggal di dalam Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan, kita perlu terus melekat, perlu terus dekat, perlu terus punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Karena mengapa, saudara? Dia 2 awal dikatakan ternyata ada orang-orang yang kedapatan mereka tidak benar-benar melekat. Mereka tampaknya melekat tetapi tidak melekat. Mereka tampaknya dekat tetapi mereka tidak dekat. Makanya untuk tinggal di dalam Tuhan itu merupakan sebuah kata yang terus diulang-ulang di dalam Injil Yohanes pasal 15 tadi. Tinggal di dalam aku di dalam kamu. Tinggal di dalam aku, firmanku di dalam kamu. Itu diulang-ulang terus. Karena ternyata ada orang yang tampaknya dekat, tetapi ternyata tidak dekat. Ada orang yang tampaknya hidupnya melekat dengan Tuhan, tetapi ternyata dia tidak benar-benar melekat. Saudara, di ayat kedua awal dikatakan bahwa ada ranting yang tampaknya melekat, tetapi ternyata dia tidak menghasilkan buah. Artinya apa, saudara? Kalau ranting itu benar-benar melekat, dia pasti menghasilkan buah. Nah, kalau ranting itu tidak menghasilkan buah, artinya ranting itu tidak melekat.
Konsekuensinya apa? Alkitab tulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 tadi. Ranting itu akan dipotong, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Saudara, mengapa Yesus perlu mengatakan hal ini? Karena pasal 15 ini ada di dalam sebuah konteks dekat. Di pasal sebelumnya Yesus memperingatkan Yudas. Saudara, Yudas adalah murid satu dari ke-12 orang murid. Artinya Yudas adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, orang yang melekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi ini ironi sekali, saudara. Dia tampak dekat, dia tampak melekat, ternyata dia sebenar-benarnya tidak melekat. Dia sebenar-benarnya tidak dekat. Dia seperti ranting, tetapi bukan ranting. Karena kita tahu pada akhirnya nanti Yudaslah yang menyerahkan Yesus untuk dihakimi dan nanti Yesus akan mati. Nah, saudara sekalian, ini sesuatu yang menarik sekaligus menjadi peringatan, ingat-ingatan bagi kita semua. Saudara, berhenti sampai di sini, saya pikir kita perlu banyak mengevaluasi hidup kita. Apakah selama ini kita seperti Yudas, tampaknya dekat, tampaknya melekat, tetapi sebenar-benarnya kita tidak dekat, kita tidak melekat. Saudara, mungkin kita adalah orang yang rajin ke gereja. Seminggu mungkin bisa berkali-kali datang ke gereja. Ini selain staf gereja, saudara ya, selain hamba Tuhan, mungkin ngalahin hamba Tuhan juga. Mungkin kita bisa berkali-kali datang ke gereja dalam satu minggu. Kita mungkin suka dengan penggalian Alkitab, pendalaman Alkitab. Kita suka PA. Kita mungkin suka juga melayani. Kita mungkin juga terlibat jadi pengurus, kasih persembahan. Dan kita akhirnya merasa kita ini orang yang dekat sama Tuhan. Kita orang yang melekat dengan Tuhan. Tapi saudara, kita perlu sekali lagi benar-benar melihat ke dalam diri kita. Kita harus hati-hati. Kita perlu pikirkan, apakah kita benar-benar melekat atau kita cuma sekedar dekat? Apakah kita benar-benar melekat atau kita cuma sekedar melekat? Saudara, kita perlu membedakan dengan jelas antara aktivitas rohani dengan kerohanian itu sendiri. Kesibukan rohani tidak menentukan atau menjamin orang itu pasti rohani. Tetapi kalau orang itu rohani, pasti dia akan mewujudkannya di dalam aktivitas rohani. Nah, ini sesuatu yang bisa membingungkan, saudara ya. Orang yang banyak aktivitas rohani, melakukan banyak aktivitas rohani, dia belum tentu rohani. Tetapi kalau orang yang rohani, dia pasti akan terlibat dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi, saudara. Gimana kita bedain? Nanti kita akan bahas di belakang, saudara ya. Nah, saudara, ada orang yang rasanya punya kepuasan tersendiri kalau dia sibuk, apalagi sibuk melayani. Ada orang yang karena punya banyak waktu, makanya dia suka cari kesibukan di sana di sini, termasuk kesibukan melayani di gereja. Ada orang yang supaya dia tidak di rumah terus gitu ya, karena kalau di rumah terus sudah kayak neraka gitu ya. Akhirnya dia cari pelarian, dia pergi ke gereja, dia melayani di gereja. Ada orang yang dia bisa maha hadir di mana saja di dalam kegiatan gereja. Kalau di wanita dia ada, di Kaleb dia ada, di komisi pria ada. Nah, ini jenis kelaminnya apa ya, saudara ya? Bingung juga. Dia maha hadir di mana-mana, saudara. Ada orang yang seperti itu. Nah, kita perlu sekali lagi berhati-hati. Perlu bisa membedakan dengan jelas antara aktivitas rohani dan kerohanian itu sendiri. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa pelayanan, sibuk pelayanan, terlibat dalam banyak hal di dalam gereja itu salah. Tidak, itu sangat baik. Tetapi kita harus bisa bedakan dengan jelas. Mana yang aktivitas rohani, mana yang kerohanian itu sendiri. Mana aktivitas rohani yang benar-benar lahir keluar dari kerohanian itu sendiri. Karena sekali lagi, aktivitas rohani tidak menunjukkan orang itu rohani. Tetapi kalau orang yang rohani, dia pasti akan mewujudkannya, mengeluarkan aktivitas-aktivitas rohani.
Nah, saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah dan sampai di bagian ini, saya terpikir satu bagian firman Tuhan yang menurut saya sangat menakutkan sekali. Sangat mengerikan sekali. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Bunyinya demikian, saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara-saudara, dengarkan lanjutannya. Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, mengerikan saudara, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara sekalian, bukan cuma sedih waktu saya baca bagian ini saudara, tapi ternyata mengerikan sekali saudara. Katakan ada orang yang dekat, dia merasa dekat sama Tuhan, dia merasa melekat dengan Tuhan, dia melayani Tuhan. Ya, dikatakan dia bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. At the end, pada akhirnya Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Terus dikatakan apa? Enyahlah, artinya pergilah, gitu ya. Dan dikatakan apa? Orang-orang ini adalah pembuat kejahatan. Menarik saudara ya. Melayani. Bahkan ini karunia-karunia yang luar biasa. Bernubuat, mengusir setan, membuat banyak mujizat. Tapi ternyata Tuhan bilang, enggak, aku enggak kenal. Kamu itu pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya refleksi dan saya mengerikan sekali saudara. Banyak bicara tentang Tuhan, ya. Tapi Tuhan at the end bilang, enggak, aku enggak kenal. Mengerikan, menjadikan sekali saudara. Jadi saudara, kita perlu hati-hati sampai di bagian ini. Kita pun bisa demikian. Kalau ternyata kita cuma sekedar melekat atau merasa dekat, kita perlu sangat hati-hati. Kalau kita cuma sekedar dekat, kita merasa melekat, karena pada akhirnya saudara, kita akan jadi bagian daripada ranting-ranting yang kemudian dibersihkan, dipotong, dibuang, dan dilempar ke dalam api. Wah, ini mengerikan sekali saudara. Ini peringatan buat saya juga saudara. Ini peringatan buat saya juga. Jadi saudara sekalian, tapi ketika kita mendengar sampai di sini, jangan putus asa dulu, jangan putus asa. Karena bagian firman Tuhan ini ada lanjutannya saudara. Yang menjadi pertanyaan lebih lanjutnya adalah bagaimana kita menguji. Kita sudah benar-benar melekat, bukan sekedar melekat. Kita sudah benar-benar dekat, bukan sekedar dekat. Injil Yohanes pasal 15 tadi memberikan kepada kita sebuah pengertian. Dikatakan, kamu bisa lihat dari buahnya. Yang pertama, dia berbuah atau tidak berbuah. Dan yang kedua, buah apa yang dihasilkan kalau dia berbuah. Jadi dua hal saudara. Tahu dari mana kita benar-benar dekat, tahu dari mana kita benar-benar melekat dengan Tuhan, sang pokok anggur itu. Dari buahnya. Yang pertama, dia berbuah atau tidak berbuah. Dan yang kedua, buah seperti apa yang dihasilkan. Saudara, kita perlu memikirkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita sudah berbuah atau belum berbuah. Dan yang kedua, buah seperti apa yang kita hasilkan. Apakah buah anggur yang asam atau buah anggur yang baik. Saudara, banyak hal di dalam Alkitab bicara tentang buah. Kita bisa mengevaluasi, melihat hidup kita kembali kepada Alkitab. Maka Tuhan selalu bilang, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Firmanku di dalam kamu, aku di dalam kamu. Nah saudara sekalian, Alkitab bilang, hidup yang berbuah itu seperti apa? Ditunjukkan dari hidup yang berubah. Hidup yang punya hati mau untuk diajar dan dibentuk. Hidup yang menunjukkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan.
hati yang rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, hati yang seperti hatinya Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa dan lain sebagainya. Alkitab banyak menunjukkan kepada kita. Intinya apa, saudara? Intinya apa? Intinya adalah apakah hidup kita adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab yang akan mengkonfirmasi apakah hidup kita adalah hidup yang berbuah atau yang tidak berbuah. Saudara sekalian, kita perlu terus punya persekutuan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Dari sanalah kita tahu apa yang menjadi kehendak Bapa dan itu yang kita lakukan. Nah, ketika kita melakukan kehendak Bapa, hidup kita adalah hidup yang berbuah. Jadi maka Yesus selalu katakan, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Nah saudara, bagaimana cara kita berbuah? Yohanes juga mengatakan, cara pertama, kita perlu terus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Nah ini kata-kata yang terus menerus diulang di ayat yang keempat, kelima, ketujuh. Ini artinya hidup kita, apapun yang kita lakukan, itu tidak bisa terlepas dari apa yang firman Tuhan katakan. Hidup kita, apapun yang kita lakukan, itu tidak bisa terlepas dari apa yang firman Tuhan katakan dan perintahkan. Firman Tuhan menjadi tuntunan di dalam hidup kita. Ada tuntutan-tuntutan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan akan menuntun bagaimana kita seharusnya hidup. Tuhan bagi hidup kita, bagaimana kita mewujud nyatakannya. Bagaimana kita menghidupi Tuhan itu, menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah apakah pertanyaannya adalah apakah kita di dalam hidup kita adalah mengejar, terus menerus mengejar relasi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Apakah di dalam hidup kita terus mengejar relasi kita dengan Tuhan melalui firman-Nya? Apakah kita membiarkan hidup kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan? Seberapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan? Seberapa banyak kita melakukan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan sudah menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan? Dan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca firman Tuhan setiap harinya? Nah saudara, firman Tuhan itu penting. Karena firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita, supaya kita bisa punya hidup menghasilkan buah yang sesuai dengan keinginan Bapa. Nah cara kedua saudara, supaya kita bisa terus menerus berbuah, yaitu kita perlu memberi diri kita bersedia untuk terus menerus dibersihkan. Saudara, menarik, kata dibersihkan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ini ternyata tidak berlaku hanya kepada ranting yang sekedar atau cuma nempel, tetapi juga dinyatakan kepada ranting yang melekat. Saudara, dikatakan di ayat yang kedua, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah, tadi tidak berbuah ya, dipotong, gitu kan? Tetapi dikatakan setiap ranting yang berbuah, nah dikatakan dibersihkannya. Ada maksudnya, supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya saudara, kita perlu memberi diri kita untuk terus menerus dibersihkan oleh Tuhan. Nah saudara, dibersihkan itu sakit, tidak enak. Apalagi kalau yang dibersihkan dari diri kita itu adalah zona nyaman kita, pola hidup yang sudah melekat puluhan tahun dengan diri kita. Ini sebuah proses yang tidak enak, bisa menjadi sebuah proses yang menyakitkan, dan proses itu berlangsung seumur hidup kita. Tetapi saudara, dikatakan supaya dia dapat lebih banyak berbuah. Artinya demi kebaikan kita, proses itu harus tetap dijalankan. Saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah kita rela memberi diri kita untuk terus menerus dibersihkan oleh Tuhan, untuk terus menerus diajar oleh Tuhan, untuk terus menerus dituntut oleh Tuhan, supaya kita bisa punya hidup yang semakin hari semakin sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita, saudara,
saya, yang di atas saya, akan menjadi sebuah proses yang sulit ketika Tuhan menuntut ada di dalam hidup kita bagian-bagian yang Tuhan masih mau terus bentuk. Sulit sekali saudara untuk meninggalkan kebiasaan kita yang dari kecil sampai hari ini. Tapi Tuhan gak mau kita seperti itu saudara. Nah pertanyaannya, apakah kita willing, apakah kita mau memberi diri kita untuk Tuhan bersihkan. Nah saudara sekalian, ini menjadi tantangan buat setiap kita. Karena kalau kita melekat sama Tuhan, kita pasti berbuah. Tapi seberapa banyak kita berbuah? Buah seperti apa yang kita hasilkan? Nah ini pertanyaan lain lagi saudara. Nah supaya kita bisa berbuah lebih banyak, buah yang semakin menyenangkan hati Tuhan, manis, tidak asam. Nah kita perlu dengan rela hati memberi diri kita untuk terus-menerus dibersihkan oleh Tuhan. Ini proses seumur hidup, ini proses yang tidak enak, menyakitkan, tetapi itu perlu terjadi supaya hidup kita bisa semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara sekalian, lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan dua hal saudara. Yang pertama, Yesuslah pokok anggur yang benar. Yesuslah pokok anggur yang sejati. Hanya di dalam dan melalui Yesus, maka setiap orang percaya dimungkinkan untuk berbuah sesuai dengan keinginan Bapa. Nah, saudara, ingat, Yesuslah pokok anggur yang benar. Yesuslah pokok anggur yang sejati. Hanya di dalam Tuhan kita dimungkinkan untuk bisa berbuah, dan buah itu menyenangkan hati Bapa. Yang kedua saudara, kita belajar, kita bukan cuma sekedar melekat atau merasa dekat, tetapi kita harus terus-menerus tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, supaya kita boleh semakin hari semakin tahu apa yang menjadi keinginan Bapa, apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Nah saudara, menjelang Jumat Agung dan Paskah, saya mengajak setiap kita untuk jujur dengan diri kita sendiri. Saya mengajak setiap kita untuk boleh terus evaluasi menjelang masa-masa Jumat Agung dan Paskah yang semakin dekat ini. Bagaimana dengan hidup saya? Apakah saya sudah benar-benar melekat dengan pokok anggur itu, atau saya cuma sekedar melekat? Saudara, masih ada kesempatan buat setiap kita untuk punya hidup yang menyenangkan hati Bapa. Dan itu hanya terjadi di dalam Yesus, melalui Yesus. Dan itu hanya terjadi ketika kita dekat dengan Yesus, punya persekutuan dengan Yesus melalui firman-Nya. Nah, biar Tuhan yang menolong setiap kita. Karena saya yakin dan percaya dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa. Kita perlu Roh Kudus menolong setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Saudara, bagaimana dengan hidup percayamu hari ini? Apakah kau sudah benar-benar melekat, dekat dengan pokok anggur itu? Atau ternyata selama ini saudara hanya suka dengan kesibukan-kesibukan rohani, sementara hidup saudara tidak pernah dekat, melekat dengan sang pokok anggur. Nah, saudara, kalau saudara sudah hidup melekat, dekat, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak mungkin terjadi dengan kekuatanmu sendiri. Itu hanya terjadi dengan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan memperkenalkan diri sebagai akulah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati. Karena sesungguhnya Tuhan, kami Israel rohani ini adalah orang-orang yang gagal, yang sudah gagal untuk mewujudkan harapan keinginan Bapa di sorga. Tapi kami bersyukur Kau Tuhan yang kami percaya adalah pokok anggur yang benar dan sejati itu.
Dan kami percaya hanya di dalam dan melalui Engkaulah hidup kami bisa menyenangkan hati Bapa, memenuhi harapan ekspektasi daripada Bapa, menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kami, buah yang manis bukan yang asam, buah yang bahkan berlimpah-limpah, sangat banyak. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ingatkan kami, tolong kami untuk kami boleh hidup di dalam firman-Mu, punya relasi persekutuan dengan Engkau dan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, bersyukur untuk semua kebaikan-Nya, dan memberikan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan yang dapat diberikan melalui QR Code yang tertera di layar. Bapa, terima kasih untuk semua pimpinan, penyertaan, dan berkat yang Kau berikan bagi kami. Pimpinlah pengurus yang akan mengelola persembahan yang kami berikan, sehingga persembahan kami berikan bisa berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Shalom saudara sekalian, puji Tuhan kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Maret ini. Dan minggu depan kita sudah memasuki bulan April dan kita segera akan menyongsong satu agenda gerejawi yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Guru Injil Hendra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin dan memberkati di dalam pelayanan dan juga keluarga. Saudara sekalian, dalam rangkaian kita memasuki masa-masa Prapaskah ini, tema-tema yang diangkat adalah tema-tema yang mengajak kita untuk lebih banyak merenungkan karya Kristus sebelum akhirnya Dia mengenapkan di atas kayu salib. Di hari Rabu nanti kita akan bersama mengikuti persekutuan doa, dan tema yang diangkat adalah Jericho. Dan di hari Jumat kita akan mengikuti persekutuan Kaleb. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian senior-senior akan mengikuti persekutuan Kaleb dengan tema kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan Guru Injil Andi akan membawakan tema ini bagi kita sekalian. Saudara sekalian, jangan lupa di minggu depan, di tanggal 3 kita akan masuki minggu pertama di bulan April. Seperti tadi saya sudah katakan, mari kita mempersiapkan diri
Karena di minggu pertama kita akan mengikuti perjamuan kudus. Karena itu bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur, Bapak Ibu silakan menghubungi tata usaha gereja ataupun menghubungi hamba Tuhan untuk kita bersama-sama mengenang kembali akan kasih Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Sekolah Minggu akan mengadakan perayaan Paskah dengan tema Hip Hip Hore Yesus Menang. Waktu dan tanggalnya sudah tertera di layar Bapak Ibu saudara sekalian. Tolong Bapak Ibu ingatkan bagi putra-putri kita untuk bersama mengikuti perayaan Paskah di sekolah Minggu ini. Persekutuan Pasutri akan mengadakan retret bersama, dan retret ini adalah retret yang penting, akan diadakan 15 dan 16 Mei, hari Minggu ke hari Senin. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian yang rindu untuk bersama memperkaya kehidupan pernikahan kita dengan tema My Spouse, My Best Friend. Mari silakan mendaftarkan diri, ada nama-nama yang bisa dihubungi, ada nomor teleponnya juga. Silakan Bapak Ibu mendaftar di dalam retret Pasutri ini. Terus kalian minggu depan seperti yang saya sudah sampaikan, di tanggal 3 April kita akan kembali membuka ibadah onsite. Karena itu silakan Bapak Ibu yang rindu untuk hadir bersama di dalam ibadah di gereja, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui web yang akan nanti linknya dibagikan di WA grup jemaat. Silakan Bapak Ibu seperti biasa mendaftarkan diri dan kemudian memilih tempat duduk dan kemudian mengisi beberapa isian untuk memastikan sesuai dengan protokol kesehatan, dan kita bisa bersama-sama kembali hadir sebagai satu jemaat di dalam ibadah yang formal. Kiranya Tuhan menolong kita, dan aturan-aturannya sudah jelas tertera di sana. Silakan Bapak Ibu menyimaknya. Minggu depan, ada buku yang dipromosikan oleh rekan-rekan gereja. Minggu depan tema yang diangkat adalah Akulah Terang Dunia, masih di dalam tema Prapaskah. Akulah Terang Dunia ini akan dibawakan oleh Pendeta Haryanto Kow, dan kita akan mengikuti perjamuan kudus juga. Bagi rekan-rekan yang mengambil bidang pelayanan, penata layanan di minggu mendatang, silakan, nama-nama sudah tertera di layar. Bapak Ibu, mari kita sama-sama akan berdoa. Ada beberapa hal yang saya hendak ajak kita untuk bersama doakan. Doa syafaat ini disandarkan dengan satu kepercayaan bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Satu kata yang sering kali terlintas di dalam pikiran saya beberapa waktu ini adalah refleksi. Refleksi ini adalah satu proses yang sebenarnya harusnya banyak di dalam kehidupan kita. Kita merefleksikan diri kita mengevaluasi, melihat kembali ke dalam hati kita. Apakah kehidupan kita sudah benar? Apakah kebenaran firman Tuhan sudah menyatu di dalam pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kita? Dan refleksi ini penting sekali untuk kita mengetahui sebenarnya kondisi kita seperti apa. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa, saudara sekalian, di tengah kondisi yang belum menentu dalam 2 tahun ini. Mari kita membangun kehidupan kita dengan lebih banyak berefleksi. 2 tahun kehidupan berubah dengan sangat luar biasa, termasuk di dalam kehidupan beribadah kita. Apakah kita masih tetap setia? Apakah kita tetap disiplin? Apakah kita tetap sungguh merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa untuk hal ini. Dan yang kedua, mari kita berdoa juga di tengah perubahan yang terjadi. Kita mengambil tekad untuk tidak berubah. Kita mengambil tekad untuk membangun terus kehidupan kerohanian kita, agar kita melekat kepada pokok anggur kita, sehingga kita bisa berbuah. Mari dengan 2 pokok doa ini saya undang kita semua bangkit berdiri, kita berdoa
kepadanya. Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami lebih banyak bercermin, melihat diri kami sebenarnya, melihat bagaimana kehidupan kami. Apakah hidup kami sungguh Tuhan temukan benar adanya? Ataukah kami harus terus membenahi? Kami harus terus memeriksa diri kami dengan jujur, sehingga lewat refleksi yang benar, refleksi yang jujur, evaluasi terjadi, dan kehidupan kami bisa perbaiki, kami bisa benahi, dan kami bisa kembali kepada jalan ilahi, jalan yang Tuhan telah tentukan bagi setiap kami. Karena itu ya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk berefleksi itu Tuhan, sehingga kami sungguh mengetahui dengan benar apa saja yang kami harus benahi itu. Dan kami juga rindu ya Tuhan, di tengah perubahan yang terjadi, Tuhan, kami ingin tetap di dalam Tuhan. Kami tidak berubah. Kami menjaga hati kami, menjaga fokus kami di tengah begitu banyak tantangan, dan seringkali juga kami terbawa oleh dunia ini. Kami ingin kembali ya Tuhan, hidup setia, hidup benar, dan kami ingin juga ya Tuhan, agar di dalam begitu banyaknya tantangan-tantangan yang kami hadapi hari ini, kami kembali fokus kepada Tuhan. Kami menyerahkan komitmen kami ini ke dalam tangan-Mu, agar di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh membangun pengenalan akan Tuhan. Kami sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kami sungguh-sungguh membangun kehidupan kerohanian kami, agar satu waktu nanti Tuhan menemukan kami sebagai hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang melekat di pokok anggur yang benar itu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. So, sekarang ayat pengutusan kita terambil dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, ingatlah untuk tetap melekat di dalam Dia, agar lewat kemelekatan kita, sungguh kita boleh hidup dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan-Nya. Dan kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang sempurna di dalam Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, berkat-berkat daripada Allah Tritunggal itu, senantiasa bersama kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Saudara sekalian silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.